Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasma Lutfia Nugroho dengan NIP 2020508 dari kelas 20A1 Prodi D3 RMIK Universitas Duta Bangsa Surakarta serta guru pembimbing Ibu Lisdia Dewi Arini. Saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Simak terus ya. Sistem endokrin yaitu kumpulan kelenjar yang memproduksi zat kimia atau hormon. Fungsinya untuk pertumbuhan sel, metabolisme tubuh, tumbuh kembang tubuh, serta proses reproduksi. Hormon itu apa sih? Hormon adalah zat kimia yang disekresikan ke dalam darah oleh satu atau kelompok sel yang menimbulkan efek fisiologis pada sel tubuh lain yang disebut juga sebagai reseptor. Hormon berfungsi untuk memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Cara kerjanya ada 3. Yang pertama parakrin, yaitu berefek di sel sekitar. Autokrin berefek di sel penghasil melalui difusi, dan juga endokrin berefek di sel yang jauh. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kelenjar-kelenjar pada sistem endokrin. Yang pertama, kelenjar hipofisis, disebut juga kelenjar pituitari. Terdiri dari 2 kelenjar yang bersatu secara anatomis tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Gangguan atau penyakit yang dapat timbul pada kelenjar ini yaitu gigantisme pada orang dewasa dan akromegali pada anak-anak. Pada kelenjar hipofisis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada adenohipofisis atau pituitari anterior, menghasilkan hormon TSH, ACTH, LH, FSH, GH, dan PRL. Ada juga lobus intermediate atau bagian tengah yang menghasilkan hormon MSH, dan neurohipofisis atau pituitari posterior yang menghasilkan vasopresin dan oksitosin. Selanjutnya ada kelenjar tiroid yang berfungsi untuk membantu tumbuh normal dan fungsi otak pada bayi, membantu tumbuh normal organ tubuh, menjamin metabolisme sel, jaringan, dan organ. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin untuk meningkatkan metabolisme energi, serta kalsitosin untuk mencegah pengeroposan tulang dan menurunkan kadar kalsium di dalam darah. Apabila kelebihan hormon ini akan menyebabkan pertumbuhan raksasa serta thyroid storm, sedangkan apabila kekurangan akan menyebabkan kerdil dan juga gondok karena kekurangan yodium. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratormon, berfungsi untuk meningkatkan kadar zat kapur dalam plasma darah dengan cara meningkatkan penyerapan kalsium dari usus serta reabsorpsi kalsium dari ginjal. Selanjutnya ada kelenjar adrenal. Kelenjar ini menghasilkan 3 hormon. Yang pertama ada aldosteron, berperan untuk meningkatkan jumlah Na dan menurunkan jumlah K dalam cairan ekstraseluler selama proses pembentukan urin. Jika kelebihan aldosteron akan menyebabkan hiperglikemia, sedangkan apabila kekurangan, konsentrasi ion K dalam cairan ekstraseluler akan meningkat. Hal ini dapat menyebabkan gagal jantung. Selanjutnya ada kortisol, berperan untuk mengontrol metabolisme KH, protein, dan lemak, membantu menolak efek destruktif dari stres mental dan fisik. Apabila kekurangan kortisol akan menyebabkan sindrom Cushing. Yang terakhir, ada hormon seks adrenal. Androgen dan estrogen adrenal menimbulkan efek maskulinitas dan femininitas. Gangguan yang dapat terjadi yaitu pseudohermafroditisme, pubertas precox pada anak laki-laki prapubertas, hipoadrenalisme, Addison, dan maskulinitas pada wanita dewasa. Kelenjar timus terletak di dalam mediastinum atau rongga di antara paru-paru kanan dan kiri, di belakang tulang dada. Hanya dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun. Ukurannya pada bayi kira-kira 10 gram, bertambah pada masa remaja 30-40 gram, kemudian berkerut.
Fungsinya untuk mengaktifkan pertumbuhan badan, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, dan sebagai imunitas tubuh. Menghasilkan hormon timik atau timopoietin timosin. Kelenjar pankreas. Kelenjar ini menghasilkan sel alfa dan sel beta. Sel alfa menghasilkan hormon glukagon yang berfungsi untuk mengaktifkan dan menguraikan glikogen menjadi gula darah. Glukagon sendiri memiliki peran utama untuk mempertahankan konsentrasi normal glukosa dalam darah, menstimulir peningkatan konsentrasi glukosa dalam darah, dan menstimulir pemecahan glikogen yang tersimpan di dalam hati. Gangguan yang dapat terjadi pada kelenjar ini adalah penyakit diabetes mellitus dan hiperglikemia. Sedangkan sel beta menghasilkan insulin yang berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Insulin menaikkan pengambilan glukosa ke dalam sel-sel sebagian besar jaringan, menaikkan penguraian glukosa secara oksidatif, menaikkan pembentukan glikogen dalam hati dan juga dalam otot, dan menstimulasi pembentukan protein dan lemak dari glukosa. Kelenjar testis terletak di bagian interstitial atau bagian yang berisi cairan di dalam testis, dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon relaksin serta testosteron. Relaksin mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin, sedangkan testosteron mengatur pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Penyakit yang dapat terjadi, contohnya hipogonadisme, yaitu penurunan aktivitas fungsional testis. Dibagi menjadi dua, yaitu hipogonadisme primer yang disebabkan karena disfungsi sel-sel Leydig dan hipogonadisme sekunder karena disfungsi unit hipotalamus dan hipofisis. Kelenjar vagina menghasilkan estrogen dan juga progesteron. Estrogen dihasilkan oleh follicle de Graaff di dalam ovarium. Berfungsi untuk menjaga FS otak, mencegah masalah menopause, menjamin pertumbuhan jaringan yang sehat termasuk kelembapannya. Sedangkan progesteron menghasilkan hormon corpus luteum, yaitu jaringan kuning di dalam ovarium. Berperan untuk mengatur siklus menstruasi dan juga mengatur perkembangan ovum dan ciri kelamin sekunder wanita. Corpus luteum berfungsi untuk membantu penebalan membran uterus semasa terjadinya haid, membantu tumbuhnya uterus, membantu pertumbuhan payudara, dan mencegah penyakit infeksi pada rahim, atau biasa disebut sebagai endometritis. Gangguan pada reproduksi. Pada wanita dapat terjadi gangguan menstruasi seperti amenor dan gangguan pramenstruasi, kanker genitalia, dan endometriosis, atau kelainan pada lapisan yang berfungsi untuk melindungi rongga kehamilan, yaitu endometrium. Pada laki-laki, dapat terjadi hipogonadisme atau penurunan aktivitas kelenjar gonad, serta kriptokorkidisme, yaitu kegagalan satu atau kedua testis untuk turun ke dalam skotrum. Sampai di sini dulu ya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.